the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman kelas 1? Alhamdulillah bihair. Alhamdulillah. Teman-teman kabarnya masih baik semua ya. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Teman-teman kelas 1, hari ini Kak Rois akan memberikan video terakhir untuk materi akidah. Jadi di video ketiga ini adalah video terakhir untuk materi akidah untuk persiapan kita ujian akhir blok. Teman-teman sudah mempersiapkan buku akidahnya? Ya, dibuka buku akidahnya mulai dari awal yang puasa. Yang puasa di halaman 1 dan 2 dibuka kembali. Dibuka kembali karena Kak Rois akan memberikan beberapa tambahan pelajaran baru tentang puasa. Untuk teman-teman sudah pada tahu kan, puasa itu adalah menahan lapar, haus, dan menahan diri dari setelah imsyak atau sebelum subuh hingga azan maghrib. Ya, sudah tahu ya menahan dirinya seperti apa? Seperti menahan marah, menahan berbuat buruk, menahan berkata yang buruk, dan menahan dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Dan teman-teman pastinya sudah tahu kalau puasa itu ada 2, yaitu wajib dan sunnah. Yang wajib itu di bulan Ramadan selama 30 hari. Kalau yang sunnah itu ada banyak sekali. Contohnya, 1. Puasa Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis, teman-teman bisa berpuasa sunnah dan mendapatkan pahala. Besar sekali pahalanya. Kemudian 2. Ayamul Bid. Itu atau puasa di pertengahan bulan, tapi menurut tanggal Hijriah. Kemudian ada lagi puasa Daud. Itu juga sunnah. Bagaimana puasa Daud? Puasa Daud itu yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Selama berapa lama Rois? Selama semampunya teman-teman. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Dan masih banyak lagi macamnya. Nah, Kak Rois mau memberikan tambahan lagi. Kalau saat sahur dan berbuka, teman-teman sunnahnya itu menggunakan kurma. Tahu kurma? Seperti ini kurma. Nih gambarnya. Ini kurma. Kenapa? Karena itu sunnah. Kalau misalnya kita lakukan, kita berbuka puasa dengan kurma, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Begitu teman-teman, untuk berbuka dan sahur. Dan teman-teman tahu tidak, kurma itu bisa menambah energi. Jadi kalau misalnya kita makan kurma saat sahur, nanti kita akan lebih kuat puasanya sampai kita berbuka. Kalau misalnya kita makannya pas buka, nanti kita akan bisa merasa kenyang dan menambah energi kita setelah seharian berpuasa, sehingga kita bisa sholat dengan lebih giat. Karena kan setelah buka ada namanya sholat apa yang banyak itu, yang ada 8, ada yang 20 rakaat setelah sholat isya di bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian Kak Rois mau memberi tambahan lagi tentang puasa. Jadi, teman-teman, kalau saat puasa di bulan Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan, teman-teman itu dihindarkan dari syaiton. Kenapa? Karena saat bulan Ramadan, syaiton itu dibelenggu. Dibelenggu itu dipenjara, sehingga tidak bisa mengganggu manusia. Itu saat bulan Ramadan. Makanya saat Ramadan kita harus memperbanyak amal soleh. Mengaji, membaca Al-Quran, belajar, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Karena pahalanya dilipat-lipat. Bukan dilipat, ditekuk seperti ini, bukan ya. Dilipat-lipat, jadi berkali-kali lipat. Misalnya teman-teman, kalau misalnya berbuat baik
membantu orang tua hari biasa pahalanya 10, kok saat Ramadan itu bisa sampai 700. Banyak sekali kan? Makanya kita tunggu bulan Ramadan dan perbanyak amal di bulan Ramadan. Untuk yang belum bisa puasa, jangan lupa untuk mulai latihan puasa. Kok tidak kuat, nanti bisa seperti puasa beduk yang berhenti saat duhur atau puasa asar. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman sudah bisa sampai maghrib. Kemarin saat Zoom, Kak Rois ingat sudah ada 5 anak yang bisa puasa sampai maghrib. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang lain juga hebat karena sudah mulai belajar puasa. Jadi itu tentang puasa. Sekarang Kak Rois mau menambahkan materi tentang haji. Perlu teman-teman ingat, haji itu ada banyak tuntunannya. Ada banyak tahap-tahapnya. Yang teman-teman perlu hafalkan yang ada di buku. Yang pertama adalah tawaf. Memutari Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Ya, karena ditarik garis dari Hajar Aswad, jadi kita tahu harus mulai dari mana. Yang kedua, wukuf atau berdiam diri di Arafah, namanya Arafah ya. Kemudian ada mabit atau bermalam atau menginap di Mina. Ingat nama tempat untuk kita bermalam saat haji adalah Mina. Yang keempat adalah melempar jumroh atau kerikil yang sekali lemparan itu 7 batu. Ingat, 7 batunya tidak langsung dilempar semua 7, tapi satu persatu sebanyak 7 batu. Karena kita akan melemparnya beberapa kali, 7 kali lemparan. Nah, sekali maksudnya 7 waktu melempar. Dan setiap satu waktunya kita melempar 7 kerikil. Oh iya, kerikilnya bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari saat di Mina atau di Arafah kita membawa, atau kerikil yang ada di sekitaran jumroh. Itu bisa kita ambil untuk melempar. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Teman-teman yang ikut Zoom pasti sudah tahu dong asal mula kisah sa'i. Di video Kak Rois sebelumnya juga sudah ada sa'i. Dan di video kali ini Kak Rois akan memberikan syair untuk teman-teman tentang haji. Didengarkan ya. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Lalu melempar jumroh, ula wusta aqobah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Itu syair tentang haji dari Kak Rois. Kak Rois mau minta teman-teman untuk memberikan syair haji versi teman-teman. Dikumpulkan ke Kak Rois, boleh berbentuk video atau rekaman suara. Yang bagus, yang kreatif. Insya Allah semua teman-teman bisa dengan sangat bagus. Itu haji dan tambahan informasi, tambahan pelajaran untuk haji. Seperti yang sudah Kak Rois sampaikan, ada sunnahnya yaitu mencukur rambut. Botak lebih baik. Kemudian ada minum air zam-zam. Kemarin Kak Rois belum memberi doanya karena belum ada yang mengirim pesan ke Kak Rois untuk doa membaca air zam-zam. Karena saat kita meminum air zam-zam itu disunahkan berdoa dulu karena doanya lebih mudah dikabulkan. Kenapa? Karena air zam-zam itu adalah air yang baik, air yang suci, yang merupakan mukjizat Allah juga. Nah, cukup itu teman-teman. Jangan lupa untuk membuat video atau rekaman suara tentang haji. Dan dipersiapkan diri untuk UAB, ujian akhir blok. Insya Allah akan dilakukan akhir minggu ini atau awal minggu depan. Akan Kak Rois bagikan pemberitahuan selanjutnya. Cukup sekian, kurang lebihnya
teman-teman bisa mengoreksi dan Kak Rois mengucap jazakumullah khairan kasiron karena sudah memperhatikan. Garis akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.